Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia. Mereka dikecam gara-gara diam saja soal penunjukan Romy Soekarno sebagai anggota DPR. Anda tahu kan kasus Romy, caleg PDIP yang diberi hadiah kursi di parlemen berkat keputusan Bu Mega. Pengangkatan Romy adalah sebuah skandal luar biasa dalam politik Indonesia, tapi tak dikomentari Najwa. Diamnya Najwa ini jadi masalah, karena sebelumnya, Agustus lalu, dia menjadi tokoh utama dalam aksi peringatan darurat melawan DPR. Jadi dulu sangat heroik, sekarang kok bungkam. Kemarin saya baru saja lihat konten TikTok yang bilang, kemana ya Mbak Najwa Shihab setelah mengeluarkan narasi peringatan daruratnya yang membuat kegaduhan di seluruh penjuru Indonesia? Komentar-komentarnya pun ngeri. Ada yang menulis, doi sibuk coy, cek amplop dan isi rekening. Ada pula yang bilang, kukira netral, ternyata Anies mania. Lantas ada juga, ternyata kritisnya Najwa selama ini ada kepentingannya. Atau yang singkat saja, Najwa anak abah. Supaya Anda nggak bingung, saya refresh dulu memori Anda ya. Agustus lalu, Najwa menyebarkan konten catatan Najwa di medsos dengan judul Peringatan Darurat. Di layar biru terlihat gambar Garuda Pancasila. Najwa memperingatkan masyarakat untuk melawan langkah Presiden dan DPR untuk mengeluarkan undang-undang yang merespons keputusan Mahkamah Konstitusi. Najwa mengatakan masyarakat harus bergerak melawan upaya Presiden dan DPR menantang putusan Mahkamah Konstitusi. Hashtagnya berbunyi, kawal keputusan MK. Najwa mengatakan peringatan itu harus disebarkan karena apa yang dilakukan Presiden dan DPR adalah pembangkangan konstitusi. Apa yang disampaikan Najwa itu sebenarnya menurut saya meragukan secara fakta. Upaya melahirkan undang-undang baru itu datangnya dari DPR, bukan dari Presiden. Tapi mungkin Najwa sudah sedemikian curiganya pada Presiden, maka dia pun merasa harus menyebut kata Presiden sebagai pelaku pembangkangan konstitusi. Ya, tapi bagaimanapun aksi dia itu sukses. DPR akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah peraturan MK yang memungkinkan partai-partai politik mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memperoleh 20% kursi DPR. DPR juga tidak mengubah aturan MK bahwa yang boleh maju dalam pilkada hanyalah calon yang sudah berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Implikasi praktisnya adalah PDIP bisa memajukan calon kepala daerah sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya, dan Kaisang tidak bisa maju dalam pilkada. Memang tentu saja bukan hanya Najwa dan kawan-kawannya yang berperan dalam keberhasilan ini. Penolakan juga dilakukan banyak kelompok masyarakat sipil lain. Tapi Najwa patut dicatat karena melalui media dia berhasil membangun pendapat publik secara signifikan. Apalagi yang penyebaran peringatan darurat mendapat dukungan dari puluhan artis lainnya. Ada Ernest Prakasa, ada Panji Pragiwaksono, Joko Anwar, Reza Rahadian, Raditya Dika, Wendy Cagur, Ayu Ting Ting, Afgan, Regen, Abdel, Bintang Emon, Tisa Biani, Feni Rose, Rosa, dan puluhan artis terkemuka lainnya yang memuat poster biru itu di medsos mereka. Panji menulis, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, presiden yang gemoy, pemerintahnya goyang. Angga Dwi Masa Songko menulis, don't be on the wrong side of history. Joko Anwar menulis, Pak Jokowi sudahlah Pak. Reza Rahadian bahkan muncul dan berorasi di depan massa peserta aksi unjuk rasa di depan parlemen. Bisa dibilang Najwa sukses menggalang suara sesama figur publik untuk bersama-sama melawan apa yang mereka sebut sebagai ancaman bagi konstitusi. Buat saya terus terang ini tentu harus dipuji. Demokrasi hanya bisa diselamatkan kalau masyarakat sipil bersedia terlibat dalam memperjuangkannya. Saat itu terkesan para artis Indonesia tidak hanya memikirkan rakyat Indonesia sebagai pasar bagi karya-karya mereka, tapi juga sebagai kaum yang harus dibela kepentingannya. Saya sendiri tidak setuju dengan keputusan MK tersebut, tapi apa yang dilakukan Najwa dan artis Indonesia nampak sebagai langkah tulus para selebritis untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi kini, gambaran luhur itu memudar ketika Najwa dan kawan-kawannya memilih diam
melihat bagaimana Romi Soekarno menjadi anggota DPR. Romi Soekarno masuk parlemen karena dua nama caleg yang memiliki suara lebih besar darinya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diperintahkan mundur oleh PDIP. Jarak suara mereka sebenarnya jauh. Sri memperoleh lebih dari 100.000 suara, Arteria lebih dari 60.000 suara, sementara Romi memperoleh sedikit di atas 50.000 suara. FYI, Romi ini adalah cucu Soekarno dan keponakan Megawati. Jadi, dua caleg terpilih PDIP itu harus mundur agar Romi yang datang dari dinasti Soekarno bisa masuk parlemen. Arteria Dahlan yang sudah berulang kali masuk DPR menyatakan kepada publik bahwa dia mundur karena diminta partai dan diminta langsung oleh Romi. Arteria mengatakan dia itu kan menjadi anggota DPR sebelumnya ya karena Bu Mega. Jadi sebagai petugas partai, dia harus mengikuti perintah Bu Mega. Betapapun mengharukannya jawaban Arteria, itu adalah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. Dan masalahnya, Najwa sekarang ternyata diam saja. Begitu juga dengan puluhan artis yang juga sama-sama memasang poster peringatan darurat yang disebar Najwa. Sebagian netizen menyebut mereka hipokrit, munafik, atau bahkan pengkhianat. Menurut saya sendiri, apa yang dilakukan PDIP jauh lebih bermasalah dibandingkan dengan soal perubahan parliamentary threshold untuk memajukan calon gubernur atau soal apakah usia minimal 30 tahun itu adalah saat si calon terdaftar sebagai calon gubernur atau saat dilantik sebagai gubernur. Saya tidak anti Romi Soekarno. Saya bahkan tidak tahu dia sebelum dia terpilih menjadi anggota DPR. Dari apa yang disampaikan media, track recordnya pun bersih. Dia pernah jadi disc jockey terkenal, pengusaha sukses, Crazy Rich Indonesia, dan kemudian beralih menjadi politisi. Tapi, dia tidak boleh menjadi anggota DPR dengan cara yang dilakukan PDIP saat ini. Kalau ini dibiarkan, pemilu kita, demokrasi kita berantakan. DPR adalah salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Rakyat diberi kepercayaan untuk memilih siapa yang bisa duduk di DPR. Siapa yang memperoleh suara terbanyak dianggap sebagai yang paling tepat mewakili rakyat di DPR. Kalau setiap saat anggota DPR yang sudah berhasil memperoleh suara terbanyak bisa mundur begitu saja, ya celakalah kita semua. Anggota DPR memang bisa saja mundur bila ada alasan yang bisa masuk akal. Dia bisa diganti calon lain karena dia meninggal, dia sakit keras, mendapat posisi di pemerintah, misalnya sebagai menteri, terkena perkara hukum, atau karena ada alasan pribadi yang tidak terkait dengan partai. Sri dan Arteria tidak punya masalah sehingga harus mundur. Jadi seharusnya mereka tidak bisa mundur begitu saja dan memberikan kursinya di DPR kepada Romi. Kalau ini dibiarkan, partai bisa saja menempatkan orang-orang terkenal, misalnya Najwa sebagai caleg, yang kemudian akan mengundurkan diri begitu terpilih karena misalnya dia dibayar berpuluh miliar rupiah. Ini adalah pengkhianatan demokrasi. Karena itu mengherankan bila Najwa dan kawan-kawannya serta juga para pegiat demokrasi membiarkan ini terjadi. Dalam pandangan saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka diam karena memang tidak paham betapa bermasalahnya skandal ini. Jadi dulu mereka itu ikut-ikutan saja atau panjat sosial atau cuma cari sensasi. Kedua, mereka diam karena dulu itu mereka ikut gerakan peringatan darurat karena mereka sebenarnya anti Jokowi dan partai berkuasa. Tujuan utama mereka adalah memungkinkan PDIP mengajukan calon dalam pilkada dan menyingkirkan Kaisang. Karena tujuan sudah tercapai, ya sekarang mereka diam. Ketiga, yang paling menakutkan adalah karena dulu mereka terlibat dalam gerakan peringatan darurat karena dibayar. Kita tahu banyaklah pemilik modal yang bersedia mengucurkan dana besar untuk berbagai alasan berbeda. Dan para selebritis ini mendapatkan rezeki dari aksi-aksi pengaliran uang ini. Karena itu menurut saya, para tokoh masyarakat, para influencer, para selebritis ini sebaiknya bicara soal kasus Romi Soekarno dan kasus-kasus serupa lainnya. Mereka perlu mengutarakan suara dengan keras kalau mereka memang mencintai demokrasi dan rakyat Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat
Indonesia bisa selamat. Bang Ara, Anda membayangkan Jokowi setelah tidak lagi menjabat akan seperti apa, melakukan apa, Ekspresi. dan bagaimana ya? Akan menjadi tokoh yang seperti apa? Saya kenal Pak Jokowi ya sekitar 3.000 dunia. Dan tidak ada satupun lawan yang pantas ya. Jadi kalau ditanya setelah tidak menjabat kegiatan beliau apa dan beliau seperti apa ya, sudah pasti ya, push rank sama saya. Apalagi saya sudah siap banget gendong-gendong pakai Alucard Hyper ya. Di Godline juga saya sudah siapkan hero andalan saya. Ada Layla, di XP saya ada Dairot ya. Saya juga bisa Sebrom, sekali ulti, sempak bapak kau melayang juga ya. Ya kegiatannya pasti have fun ya. Dan join live ya. Sekarang. Sekesal-kesalnya sama orang, tapi nggak segitunya juga sih. Apalagi ini yang dibecandain sekelas mantan presiden loh. Lagi rame tentang Najwa Shihab yang bercandain mantan presiden Pak Jokowi yang bakalan pulang ke kota Solo usai purna tugas kemarin. Do itu nyeletuk nggak jadi menggunakan pesawat komersil, bilangnya sekarang nebeng TNI AU. Pas Bapak Jokowi akan memasuki pesawat tersebut, sampai rekannya yang lain di situ sempat hening dan berusaha kembali mencairkan suasana. Gue paham mungkin celetukannya ini tuh dimaksudkan lebih ke menyindir masalah nebeng ke jet pribadi. Mungkin ya. Gue termasuk menyukai seorang Najwa Shihab itu karena kecerdasannya. Tapi sekesal-kesalnya kita sama orang, apalagi itu setingkat mantan presiden, terlepas dari baik dan enggaknya kebijakan-kebijakan beliau selama masa menjabat, rasanya kurang pas dan pantas aja mengatakan hal tersebut. Apalagi itu di momen sakral pelantikan presiden ke-8 kita, Bapak Prabowo Subianto. Sekaligus orang yang ngelarang Pak Jokowi buat naik pesawat komersial, tapi langsung memerintahkan pesawat TNI AU dan pengawalan untuk mengantarkan Pak Jokowi pulang sebagai bentuk penghargaan tertinggi terhadap mantan presiden atas jasa-jasanya. Agak terlalu offside sih jatuhnya menurut gua. Semoga ini jadi pembelajaran buat Mbak Najwa Shihab dan kita semua. Nah sekarang gua tanya, gimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di komen dan jangan lupa follow.